Jadi kalau kembali ke Orde Baru rasanya tidak mungkin dengan catatan ini. Satu, undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu masih tetap mewajibkan prajurit TNI aktif mundur sebagai prajurit TNI aktif. Jadi harus mundur, pensiun, satu. Yang kedua, tidak boleh berubah itu pada pasal 39 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 39 itu ada 3 hal. Satu, Tentara Nasional Indonesia dilarang berpolitik praktis. Yang kedua, tidak aktif dan ikut menjadi anggota partai tertentu. Dan yang ketiga, tidak melakukan yang namanya bisnis. Tuh. Jadi selama pasal 39 Undang-Undang TNI plus Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itu kita pegang teguh, kita awasi dan loyalitas itu hanya sesuai dengan aturan yang berlaku, maka insya Allah Orde Baru tidak akan muncul kembali. Itu kan kalau yang tadi bahwa yang dimaksud itu adalah kepala daerah. Tapi bagaimana sekarang dengan banyaknya jabatan-jabatan sipil yang dipegang oleh TNI dan Polri? Ya, jabatan sipil menurut undang-undang dulu ya. Nah, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 itu ya dilarang menduduki jabatan sipil intinya di dalam pasal 47 ayat 2-nya kecuali, saya sebutkan, pertama itu di Menko Polhukam, boleh. Yang kedua Sekretaris Militer, 3 BIN, 4 Lemhanas, 5 Wantanas, 6 BNN, 7 Sandi Negara, SAR dan Mahkamah Agung. Jadi ada 10 begitu. Itu dikunci di situ ya. Hanya disitulah prajurit TNI dapat ditempatkan kalau itu dianggap kementerian atau lembaga sipil. Nah itu. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Karni ada 15, ini baru masuk di dalam RUU revisi Undang-Undang TNI. Di mana ada 5. Kalau tadi 10, yang pertama itu KKP, itu Kementerian Kelautan, kemudian BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian Badan Nasional Pemberantasan Teroris, kemudian Keamanan Laut, dan Kejaksaan. Sumbernya dari mana? Kelima itu adalah produk undang-undang setelah undang-undang TNI disahkan. Semua ini pakai dasar undang-undang. Misalnya saya ambil contoh, ya. Ada undang-undang kejaksaan, di mana di dalamnya include ada militer di sana, terutama untuk para jaksa militer atau auditor militer. Dan ditempatkan di situ ada Jaksa Agung Muda Pidana Bidang Militer. Dan demikian juga saya kira di pemberantasan teroris ada. Sehingga insya Allah ke depan itu hanya di 5 tempat itu dan notabene ada sangkut pautnya dengan profesi Tentara Nasional Indonesia. Tuh, selama itu dikunci, insya Allah tidak akan mundur kita balik ke Orde Baru. Nah, sekarang sudah clear di luar yang 15 itu, ya, di luar 15 itu baik pemerintah maupun DPR kira-kira akan mengerucut bahwa di luar yang 15 harus mundur atau mengundurkan diri atau pensiun. Jadi sudah clear. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah yang notabene sudah sepakat, bahkan tadi dijelaskan oleh Menhan, kemudian Panglima TNI, para perwira, anggota prajurit TNI yang di luar yang 15 itu harus mundur
Itu menurut hemat saya clear and clear. Kalau begitu seperti kepala bulog itu harus mundur. Ya, kepala bulog harus mundur. Nah, kemudian Letkol Teddy harus mundur. Kalau mau disiplin mengikuti aturan perundang-undangan. Siapa lagi yang Pak Karni tahu? Ada beberapa, Ya, tapi harus mundur. harus mundur. Waktunya Ya, begini, kalau biasanya sebelum menjabat mundur dulu. Sehingga ketika dia TMT terhitung mulai tanggal dia dilantik sudah dalam keadaan pensiun atau statusnya tidak sebagai anggota TNI. yang jenderal sebut tadi, kepala bulog, Mayor Teddy, ketika dilantik belum pensiun. Harusnya Kata mundur, jenderal ya harus mundur. malah Nah, naik pangkat. bagaimana? Malah naik pangkat. Ya, itu kita diskusikan nanti. Ya, oke. Khusus ya, khusus untuk Letnan Kolonel Teddy. Begini, saya punya cerita. Pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2024 ya, saya dihubungi oleh seorang pejabat tinggi. Saya tidak akan menyebutkan namanya, ya. Kemudian, Pak TB, kita ingin tetap mempertahankan Teddy dengan pangkat mayor, tetapi ingin dijabatkan di sekretaris kabinet. Saya tanya, ini benar mau milih mundur atau menjabat sebagai prajurit TNI? Kita akan pertahankan prajuritnya. Saran Pak TB apa? Begini, kalau itu tidak dijadikan menteri sekretaris kabinet, cukup dengan sekretaris kabinet saja, sudah saran saya, masukkan saja ke sekretaris militer. Kebetulan saya sekian tahun pernah menjadi sekretaris militer. Di bawah sekretaris militer itu ada 3 jabatan bintang 1, 1 kepala biro umum, 2 kepala biro tanda jasa, dan ketiga kepala biro pangkat. Mengurusi pangkat kolonel sampai dengan jenderal penuh di situ. Ya. Saya menyarankan sudah ada kepala biro sekretariat kabinet. Nah itu nanti diisi oleh saudara Teddy. Itu saran saya. Mengapa? Karena sekretaris militer itu masuk di dalam yang 10 itu. Dalam pasal 47 artinya tidak melanggar undang-undang. Tapi pada tanggal 21 Oktober ada pengumuman bahwa Seskap itu di bawah Sesnek. Saya sampaikan kalau Seskap di bawah koordinasi Sesnek, Sesnek itu tidak termasuk yang 10 dalam pasal 47. Artinya ini sebuah pelanggaran, jadi harus mundur. Jadi jauh-jauh hari saya sudah menyampaikannya dengan baik-baik. Begitu Pak Karni. Ya tapi kenyataannya kan tidak terjadi yang jenderal sarankan. Ya, Artinya itulah yang bikin masyarakat tadi jadi ramai di diskusi. Oh ini Dwi Fungsi akan balik lagi. ya. Tapi menurut hemat saya tidak berarti hanya karena soal Mayor Teddy Dwi Fungsi akan kembali. Menurut hemat saya bukan enggak hanya itu. begitu. Bahwa di situ ada sebuah kealpaan, ya mari kita koreksi, mari kita benahi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau menurut hemat saya begitu. Ya bukan hanya Mayor Teddy kan. Ada Kabulok. Ada lagi yang lain-lain kalau nggak salah saya. Kalau lihat pandangan dari Panglima TNI, pandangan dari Bapak Menhan, ya insya Allah lah akan segera dikeluarkan saya kira keputusan-keputusan dan mudah-mudahan disegerakan revisi Undang-Undang TNI ini untuk lebih meyakinkan lagi bahwa aturan perundang-undangan itulah yang harus kita ikuti dengan baik.